Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan
di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Shalom anak-anak SMA Negeri 23 Kota Batam. Apa kabarnya? Saya mau tetap percaya kalian dalam keadaan sehat dan tetap luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Hari ini saya mau sharing singkat aja tentang bagaimana keadaan hari-hari ini. Nah teman-teman, mungkin kita nggak sadar, atau mungkin beberapa dari kita sadar bahwa kita ada di final lap. Kita ada di putaran terakhir dalam kehidupan kita. Kita ada di detik-detik terakhir dalam pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena semuanya seperti yang firman Tuhan katakan. Kembali ke Alkitab, bahwa inilah hari-harinya di mana Tuhan mencurahkan Roh-Nya ke atas setiap kita. Dan gak cuman mukjizat yang terjadi, juga ada goncangan-goncangan yang hebat yang akan membuktikan, menunjukkan bahwa ini adalah akhir zaman. Wow, mungkin beberapa dari kalian, apa sih ngomongin akhir zaman? Tapi beberapa dari kalian yang lain yang mau nangkep pesan hari ini, saya percaya hari ini pasti kalian dapat sesuatu yang luar biasa yang akan mengubahkan hidup kita. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Hari ini kami mau belajar sekali lagi mengerti kebenaran firman Tuhan. Apa yang mau Kau bicarakan, apa yang mau Kau sampaikan kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Biar hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih kebenaran ditaburkan, benih itu boleh tumbuh subur dan berbuah lebat ya Bapa.
Dan ketika engkau datang kembali kedua kalinya, engkau boleh mendapati kami seperti gandum yang berisi, bukan seperti ilalang yang kosong. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, siapa di antara kalian yang pernah ikut lomba lari? Ya, lomba lari. Dan lomba ini adalah lomba estafet ya. Jadi ada beberapa putaran dan harus nganter tongkat seperti itu. Nah teman-teman tahu nggak, tadi yang seperti yang sudah saya bilang di awal, bahwa kita ada di putaran terakhir. This is our final lap ya. Jadi kalau di perlombaan lari ya, tongkat estafet itu, justru di putaran terakhirlah menentukan kita akan menang atau kalah. Teman-teman, kalau kalian udah di putaran terakhir, apakah kalian akan makin lambat, makin santai, atau kalian makin cepat? Harusnya kita makin cepat. Kenapa? Karena sekali lagi saya mau bilang, di putaran terakhirlah menentukan kita berhasil mencapai garis finish dibandingkan lawan kita, atau kita gagal. Sering ada banyak video yang saya lihat di mana ketika udah mau garis finish, dia pikir dia sudah menang, dia lambat, dia kasih ciuman kemenangan ya kepada penonton. Ternyata dia dilewatin sama musuhnya, sama kompetitornya. Ya, dan akhirnya dia kalah. Nah, teman-teman, hari-hari ini justru adalah hari-hari di mana kita harus lebih fokus, di mana kita harus lebih kuat berlari mencapai tujuan yang udah ditetapkan, yang udah di depan mata. Karena apa? Karena justru sekali lagi di hari-hari ini musuh juga semakin kuat, musuh juga semakin fokus, musuh semakin besar, semakin dahsyat. Dia juga memperkencang larinya supaya dia bisa ngalahin kita. Nah, kalau kamu ada di situasi seperti itu, apa yang kamu lakukan? Mengalahkah? Ya, kamu udah di garis depan nih. Selama ini kamu sudah pelayanan, kamu melayani Tuhan, kamu seorang Kristen, kamu bisa merasakan hadirat Tuhan, kamu nolongin orang lain, kamu jadi berkat. Tapi di final lap, kita melambat. Kita berpikir kita sudah menang. Jadi kita berpikir masih ada waktu untuk santai, masih ada waktu untuk hura-hura dan segala macam. Tapi ternyata kita kalah. Ternyata dunia ini mengalahkan kita karena kita memperlambat lari kita. Nah, hari ini sekali lagi saya mau tegaskan kepada setiap kamu yang nonton, jangan cuman absen. Jangan cuman absen, tapi sadari bahwa ini adalah putaran terakhir kita. Ini adalah masa-masa di mana menentukan kita menang atau kalah. Coba kalian bayangkan, dulu kalian begitu mudah datang ke gereja, betul? Sehingga beberapa dari kita mungkin mengabaikan kekudusan sebuah gereja, rasa hormat terhadap gereja. Kita datang gereja, kita main HP. Kita datang gereja, kita ketiduran. Kita datang gereja, motivasi kita untuk cari pacar. Kita datang gereja, motivasi kita untuk bisnis dan lain sebagainya. Tapi hari-hari ini, teman-teman, adik-adikku semuanya, ketika kita nggak bisa datang ke gereja, mungkin ibadah online yang kalian alamin, atau jumlah intensitas pertemuan kalian dengan teman-teman rohani, dengan kakak-kakak rohani, dengan gembala, dengan orang-orang yang biasanya support kalian, intensitas waktunya berkurang. Nah, di saat seperti itu, ya, gimana pertumbuhan iman kita hari-hari ini? Gimana, teman-teman semuanya? Apakah kita masih merasakan hadirat Tuhan? Apakah kita masih punya jam-jam doa dengan Tuhan? Apakah kita masih buka Alkitab kita? Atau sekarang Alkitab kita sudah mulai berdebu? Oh kak, aku buka Alkitab di HP, sehingga ketika WhatsApp masuk, Alkitabnya kalian close. Kalian buka WhatsApp, kalian buka Line, kalian buka Instagram, kalian buka TikTok, dan kalian lupa kalian sedang baca Alkitab.
Hari-hari ini kalian ngerasain hadirat Tuhan, mungkin karena lewat online. Jadi pujian penyembahannya, aduh kak, nggak sentuh di hati. Wow. Padahal seharusnya, kalau kita benar-benar punya hubungan sama Tuhan, bukan ikut-ikutan, dimanapun kita berada, kita akan merasakan hadirat Tuhan. Teman-teman, ini adalah masa terakhir. Saya percaya ini adalah masa penampian. Ada namanya gandum dan ilalang. Ketika bertumbuh, ya, gandum, akar ilalang mengikat akar gandum sehingga nggak bisa dicabut. Harus nunggu berbuah sehingga bisa bedain yang mana gandum, yang mana ilalang. Karena kedua-duanya dicabut, membedakannya adalah gandum berbuah, langsung ditaruh di lumbung. Sedangkan ilalang kosong, langsung dibakar. Nah, inilah hari-harinya, teman-teman. Kalau hari-hari ini kalian udah nggak ngerasain hadirat Tuhan, hari-hari ini kalian udah nggak terlalu peduli sama apa kata guru, sama apa kata pendeta, bahkan sama apa kata orang tua. Karena menurut kalian, kan situasi lagi kayak gini, Kak. This is our final lap. Kalau di sini kita kalah, di sini kita melambat, sengaja saya ulang-ulang supaya nancep di otak. Kalau di sini kita melambat, maka kita nggak akan pernah sampai ke garis akhir. Dunia pasti mengalahkan kita. Guys, yuk kembali sama Tuhan. Kembali sama Tuhan. Ini benar-benar menentukan kita didapati Tuhan atau tidak pada hari kedatangannya. Buat kamu yang sungguh-sungguh, yang benar-benar nangkep isi firman Tuhan hari ini, yang tahu bahwa ini adalah hari-hari terakhir, ini adalah putaran terakhir, justru aku harus semakin memperkencang lariku. Justru aku harus lebih fokus lagi sama Tuhan. Ketika aku gak bisa ngerasain hadirat Tuhan, justru aku harus merasakan hadirat Tuhan itu. Gimana caranya? Hubungan kita gimana sama Tuhan? Jam doa kita gimana? Doa makan itu cuma laporan. Doa bangun tidur itu cuma laporan. Doa mau pergi cuma laporan. Laporan, Tuhan aku mau makan, Tuhan aku mau pergi, Tuhan aku udah bangun tidur mengucap syukur. Tapi doa yang sesungguhnya adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, hari-hari ini bagaimana? Kalian rasa khawatir, rasa kecewa, rasa bingung, apakah lebih banyak dibanding rasa aman kalian karena kalian tahu kalian bersama dengan siapa? Terakhir sebelum saya menutup, sebelum saya berdoa, berapa hari yang lalu saya baca firman Tuhan lagi tentang kisah Petrus, Simon yang jalan di atas air. Waktu itu mereka di tengah badai, mereka cuma ngelihat Yesus, mereka ngelihat Yesus dan dikira hantu. Tapi Simon bilang seperti ini, dari sekian banyak murid, Simon bilang, Yesus Tuhan, itukah engkau? Kalau itu engkau, ajak aku jalan di atas air bersama dengan engkau. Nah teman-teman, yang Yesus bilang Yesus cuma bilang seperti ini, turunlah, datanglah, kata Tuhan Yesus. Tahu apa yang Simon Petrus lakukan di tengah badai? Mungkin dia mulai pegangan, dia turunin satu kaki kiri dulu mungkin ya. Biasa kan kalau naik angkot, naik bis, ya kiri dulu gitu kan. Kaki kiri dulu, Simon mulai turun ke atas air. Masih bisa, masih berani, karena dia masih punya pegangan. Tapi Simon Petrus gak akan pernah jalan di atas air kalau dia gak turunin kakinya yang kedua. Dia pasti tenggelam. Mungkin dia bisa berenang, tapi ingat, itu di tengah badai. Berenang sedikit, zup. Tapi hari itu Simon Petrus jalan di atas air di tengah badai. Butuh iman.
Kalau kita hari-hari ini kita tahu, kita sadar kita di tengah badai, tapi kita lupa kita bersama dengan siapa, kita nggak akan pernah jalan di atas air mengatasi badai itu. Nggak akan pernah. Kita akan takut, kita nggak berani, kita nggak percaya Tuhan ada di sana. Ya, walaupun pada akhirnya Simon Petrus mulai lihat kiri kanan lagi, mulai panik. Ini pelajaran kedua. Dia mulai panik, akhirnya dia tenggelam. Tapi Tuhan tetap tolong. Mungkin kalian sudah belajar percaya, tapi kalian ngeliat kenyataan, kalian bisa aja khawatir, kalian bisa takut. Tapi ingat lagi, sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Haleluya. Teman-teman semuanya, anak-anak SMA Negeri 23 Batam yang enggak cuman absen dan dengerin firman Tuhan ini sampai akhir, saya mau berdoa buat kalian yang sungguh-sungguh sadar bahwa ini adalah putaran terakhir dalam kehidupan kita. Angkat kedua tangan kalian di tempat masing-masing. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, hamba-Mu ini berdoa dengan segala kerendahan hati Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh hari ini Tuhan. Sungguh-sungguh mau datang kepada Engkau Tuhan. Sungguh-sungguh mengerti bahwa ini putaran terakhir. Sungguh-sungguh mau lebih fokus, mau lebih kuat, mau lebih cepat lagi berlari ya Bapa. Hamba berdoa dalam nama Yesus, ada kekuatan yang daripada-Mu, ada pengharapan yang daripada-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus. Hamba percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Justru dalam situasi sulitlah Engkau ada bersama kami, Engkau menggendong kami ya Bapa. Ajar kami tetap percaya, ajar kami di tengah pandemi, iman kami tidak merosot, tapi justru semakin naik, semakin percaya, berpegangan penuh kepada Engkau, Tuhan, Raja dan pengharapan kami. Terima kasih Bapa untuk anak-anak-Mu ya Bapa. Hamba-Mu berdoa ya Bapa, dalam kehidupan mereka terus memberi rasa sebagai garam. Mereka terus menerangi dimanapun mereka berada ya Bapa. Pakai mereka secara dahsyat. Buat orang-orang di sekitar mereka melihat bahwa Engkau ada di dalam mereka. Bahwa mereka punya karakter Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kesempatan ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Kiranya berkat penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita semua yang percaya dan terus berpengharapan kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati.